Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Haji Imam Santoso selaku Pembina Musyawarah Baitur Rahman, yang kami hormati Ketua DKM Musyawarah Baitur Rahman Bapak Ustaz Hamdani, yang kami hormati Ustaz Dr. Andes Haji Hasanuddin Silaga MA, selamat datang Pak. Yang kami hormati bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah sekalian, yang saya tidak sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan tajim saya. Puji dan syukur marilah kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada malam hari ini kita masih diberikan taufik, hidayah dan inayah sehingga bisa hadir dalam acara buka bersama di Musyawarah Baitur Rahman. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Pada hari ini saya akan membacakan susunan acara. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan tahlil, tahmid dan doa, yang ketiga tausiah oleh Bapak Dr. Andes Haji Hasanuddin Silaga, yang keempat yaitu buka bersama, dilanjutkan sholat maghrib, buka puasa bersama, dilanjutkan nanti tarawih yang dipimpin oleh Ustaz Silaga. Marilah kita buka acara ini dengan membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan acara kita ini berjalan dengan baik dan lancar. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Untuk acara kedua yaitu, mari sama-sama kita awali dengan membaca istighfar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim li walidayya wa li ashabil huquqi alayya wa li jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Astaghfirullahaladzim li walidayya wa li ashabil huquqi alayya wa li jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. La hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya wa syuhada wa sholihin wal ulama 'amilin wa jami'il malaikatil muqarrabin. Thumma laruhi sadatina Abi Bakri wa Umar wa Uthman wa Ali wa ala baqiyati sahabati ajma'in wa ala tabi'in wa tabi'in tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Thumma laruhi Abdul Qadir Jilani qaddasallahu sirrahu syai'ulillahi lahumul Fatihah.
بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولمن حق علينا ولمن أحسن إلينا خصوصا Ibu Sri Kusuma Wardani bin Raden Kusumat Mojo Sumeru Susun Ibu Fatimah Diponegoro Sumeru Susun Bapak Irnawi bin Pulan Sumeru Susun Ibu Masifah binti Pulan Sumeru Susun keluarga besar Bapak Haji Abdul Qadir Kusumat Mojo Sayyidillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Wa ilahukum ilahun wahidun la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal arda wa la yahuduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihi Allah fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'u wallahu ala kulli shay'in qadir. Amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na
ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أفضل ذكري فاعلم أنه لا إله إلا الله حي المعبود لا إله إلا الله حي الموجود لا إله إلا الله حي الباقي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم وبحمده اللهم صل على حبيبك سيدنا
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم بارك عليه بركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. لك الحمد يا ربنا يا معبود. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين. وسلم رضي الله تبارك وتعالى كل صحابة رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه يكافي مزيدا. يا ربنا لك الحمد لك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم والعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات ترفعنا يا عندك على الدرجات وتبلغنا بأصل غايات جميع خيرات الحياة وبعد الممات. إنه قريب مجيب دعوة ويقضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل وأوصل وتقبل ثواب ما قرأنا من القرآن العظيم من سورة الفاتحة وسورة الإخلاص ومن المعوذتين وسورة البقرة وآية الكرسي وما حللنا من لا إله إلا الله وما سبحنا سبحان الله وبحمده وما صلينا على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس هدية منا وصلة وبركة شاملة لحضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم لأرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين وجميع الملائكة المقربين ثم لأرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولمن حق علينا ولمن أحسن إلينا خصوصا Ibu Sri Kusuma Wardani bin Raden Kusuma Atmojo wa usulihim wa furahim. Allahumma ufir lahum warhamhum wa'afihim wa'afu anhum. Allahumma ja'al kuburahum rawdah min riyadil jinan wa la taj'al kuburahum hufratan min hufarin niran. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. اللهم انزل الرحمة والمغفرة والشفاعة عليهم جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ارفع لهم الدرجات وضاعف لهم الحسنات وكفر عنهم السيئات وادخلهم الجنة مع الآباء والأولياء والأمهات. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم بارك لنا في شهر رمضان. اللهم بارك لنا في شهر رمضان. اللهم بارك لنا في شهر رمضان. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما ونسألك يقينا صادقا ونسألك قلبا خاشعا ونسألك عملا متقبلا ونسألك رزقا حلالا طيبا مباركا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع
عليك وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Teman sekalian, kita baca surat Al-Fatihah sekali lagi. Mudah-mudahan pembina Mushola Baitur Rahman Bapak Haji Imam Santoso beserta keluarga besarnya diberikan kesehatan lahir batin, panjang umur, senantiasa dimurahkan rezekinya, diberikan kesuksesan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan surat tahlil, tahmid dan doa. Mudah-mudahan apa yang kita doakan dan kita baca diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Untuk acara selanjutnya tausiah atau foto yang akan dibawakan oleh Ustadz Dr. Andes Haji Hasanul Sidaga MA. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi a'udzu bika min hamazatish syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati sesepuh kita, pimpinan kita, pembina Mushola Baitur Rahman Bapak Imam Santoso. Semoga Allah berikan sehat walafiat, panjang umur, berkah rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dilapangkan usahanya, dilancarkan kegiatannya, dimudahkan yang susah, dan senantiasa dilindungi, dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga kepada seluruh orang-orang tua kita di lingkungan Andara ini, para ustaz, para haj dan anak-anak sekalian. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Berselawat kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita bertemu lagi di Mushola Baitur Rahman ini. Saya lupa ini udah yang keberapa kalinya Pak ya. Ya, alhamdulillah ya, sesepuh kita, pimpinan kita Bapak Imam Santoso melakukan ini, mudah-mudahan menjadi jariah. Amin ya rabbal alamin. Ya, kita sudah berada pada tanggal 7 Maret. Tapi yang dimaksud 7 Ramadan ya. Ya, 7 Maret benar ya.
7 Ramadan, ya. Bagaimana puasanya? Lancar. Bagaimana senang puasa? Senang? Ya. Mengapa harus senang? Ya. Mengapa kita harus senang begitu datangnya bulan Ramadan? Makanya kalau ada spanduk-spanduk itu ada ucapan marhaban ya Ramadan. Kata marhaban itu adalah ungkapan yang biasa digunakan oleh orang Arab ya, dan juga Nabi dan para sahabat ketika menerima kedatangan tamu agung. Tamu agung yang sudah lama ditunggu-tunggu, tamu yang dimuliakan, maka mereka nurahib. Nurahib itu artinya bergembira. Dari itulah maka terbentuk kata marhaban. Jadi marhaban itu arti katanya hati yang lapang. Jadi kalau kita kedatangan tamu yang kita senangi, lapang nggak hatinya? Lapang ya? Itu namanya marhaban. Jadi kalau ada orang yang datang Ramadan tapi hatinya kesel, aduh puasa lagi, ya kan? Lapar lagi. Ah itu berarti belum marhaban. Jadi marhaban itu hatinya lapang, seperti lapangan bola, luas sekali kan? Nah begitulah orang yang beriman, orang muslimin, mukminat. Kalau datang Ramadan hatinya itu lapang, ya. Itu makna kata marhaban, ya. Dari kata marhaban itu terbentuk juga kata rahbun. Rahbun ini artinya dua. Bisa jadi dia semacam rest area atau tempat persinggahan. Yang kedua artinya bisa jadi bengkel. Ya, jadi bengkel, ya. Jadi dalam kata marhaban itu ada makna bahwa kita memasuki satu bulan di mana kita, ya, ibarat seorang musafir yang sedang berjalan. Kita dari Jakarta mau ke Cirebon, mau ke Bandung, atau mau ke Surabaya, pasti ada tempat persinggahan kan? Nah, Ramadan ini tempat persinggahan, ibaratnya rest area. Apa yang dilakukan di rest area? Nah, kalau kita makanannya kurang, kita beli, betul kan? Minumannya kurang, kita tambah. Ya, kalau ada badan kita pegel-pegel di apa? Digerakkan atau apa namanya, olahraga kecil, ya. Kalau kita kurang apa namanya, istirahat, kita istirahat sebentar. Jadi marhaban ini ibarat rest area. Disinilah kita mengumpulkan sebanyak-banyaknya bekal untuk melanjutkan perjalanan panjang lagi. Nah, di Ramadan ini kita disajikan oleh Allah dengan paket-paket, ya. Siangnya puasa, malamnya qiyamul lail, tarawih, ditambah lagi nanti malam tahajud, ya kan? Sebelum sahur itu usahakan jangan cuma makan aja, tapi usahakan sholat walaupun 2 rakaat tambah witir, betul nggak? Ada lagi paket apa namanya, takjil, berbuka puasa. Itu pahalanya, barang siapa yang memberi makanan berbuka puasa, maka dia akan mendapat pahala dari orang yang dia beri makan berbuka itu tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang dia beri buka itu. Nah itu. Ada paket apa lagi? Tilawatil Quran. Orang yang membaca Al-Quran di bulan Ramadan, 1 ayat seperti dia menghatamkan 1 Al-Quran. Masya Allah.
Masya Allah ya. Jadi ibarat rest area ini ada paket-paket nih. Harusnya kita bagaimana? Ngambil paket itu karena kita ngumpulin bekal. Nah, sayang sekali kalau ada orang mampir di rest area, sudah tahu airnya kurang, sudah tahu makanannya kurang, apa? Menang baik. Apa itu menang baik? Hah? Diam aja. Ya, menang baik ya. Udah tahu bekalnya mau habis, mampir di rest area, menang baik. Ya. Ini Ramadan ya. Kumpulkan bekal yang banyak itu tadi. Ada puasa di siang hari, kita berpuasa dengan penuh keimanan dan penuh keseriusan ya. Ya, kemudian makna kedua dari rahbah itu tadi adalah bengkel. Ibaratnya tadi, kalau tadi rest area, ini bengkel. Orang yang melakukan perjalanan, dia mampir, dia lihat lagi bannya masih bagus atau tidak, atau sudah mulai tipis atau bagaimana. Dia lihat lagi olinya masih memenuhi syarat atau tidak, betul kan? Dia lihat lagi lampu spion masih lengkap, masih prima atau tidak. Kalau tidak, dia perbaiki. Ramadan itu juga seperti itu. Bengkel rohani kita, tempat kita melakukan introspeksi 11 bulan yang lalu, di mana letak kelemahan kita, apa dosa-dosa kita, bagaimana cara kita menutupi dosa-dosa itu. Nah, itulah maknanya marhaban. Jadi selama ini kita mengucapkan marhaban, nah kita mungkin hanya mengucapkan, tapi maknanya lebih kurang seperti itu ya. Mengapa kita gembira dengan datangnya Ramadan? Sebagaimana Nabi dan para sahabat ya, karpet merah menyambut Ramadan itu sudah digelar sejak 2 bulan sebelum Ramadannya datang. Betul apa enggak? Apa buktinya? Doa Nabi, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Jadi terlambat kalau orang menyambut Ramadan itu ketika pada malam pertama dia lihat orang ramai-ramai ke masjid, baru dia sadar itu Ramadan. Sebenarnya itu terlambat. Karena kata Nabi dan para sahabat, sejak 2 bulan sebelumnya karpet merah menyambut Ramadan itu sudah digelar. Jadi itu ibaratnya seperti orang lari maraton ya. Tahu deh maraton? Oh, nggak tahu ya. Atau Formula One, tahu? Formula One, tahu ya. Balap ya. Itu biasanya pertama kali start lambat apa kencang? Standar aja kan? Standar aja dia. Begitu sudah masuk ke putaran ke-10, ditambah gasnya, betul Pak? Semakin putaran ke-15, tambah lagi gasnya. Begitu sudah putaran ke-30, mau finish, gimana Pak? Gaspol, ya, gasnya pol. Rupanya begitu. Nabi itu dari bulan Rajab itu sudah mulai melakukan amal-amal soleh seperti amal soleh di bulan Ramadan. Makanya Nabi itu sejak bulan Rajab, sahabat sudah puasa. Bahkan kata Aisyah, tidak ada satu bulan selain Ramadan yang Nabi itu puasa hampir full. Yaitu bulan apa? Sya'ban. Jadi udah ada startnya. Jadi begitu masuk Ramadan tinggal diapakan? Gaspol. Nah, biasanya kita selalu terlambat ya.
Baru sadar ini Ramadan ketika melihat orang pada taraweh. Wih, udah Ramadan gitu. Ya, jadi gitu ya. Mengapa ya kita gembira dengan Ramadan? Pertama, karena Ramadan seperti dengan namanya Ramad dalam bahasa Arab itu artinya panas terik yang membakar. Nah, itu Ramad. Tapi yang dimaksud adalah yarmuduz dzunub. Apa itu? Yarmuduz dzunub. Membakar dosa-dosa kita. Jadi bulan Ramadan ini membakar dosa-dosa, ya. Yarmuduz dzunub. Makanya ada dua hadis Nabi, ya. Man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man qama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang puasa Ramadan dengan penuh kesadaran, iman dan ihtisaban. Ihtisaban itu artinya apa? Serius ingin melakukan perbaikan diri, yaitu namanya ihtisaban. Ya. Dia puasa di pagi di siang hari dengan iman dan ihtisaban, dengan kesadaran iman. Dia mendirikan malam-malam Ramadan dengan tarawihnya, qiyamul lailnya, dengan karena iman dan keseriusannya. Maka apa kata Nabi SAW? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dosa-dosanya yang lalu diputihkan. Nah, gembira kan tuh Pak? Makanya kita gembira Ramadan, kita berpeluang diputihkan. Asalkan apa? Imanan wah hisaban. Puasanya karena kesadaran dia. Saya puasa karena Allah dan saya serius memperbaiki diri, ya. Jangan sampai puasa itu, ada yang puasa itu wiskadung, Pak. Apa itu? Wiskadung. Wiskadung katanya Pak. Udah terlanjur. Jadi selama ini puasa wiskadung, ya. Karena udah kebiasaan puasa, puasa aja. Tapi tidak diikuti dengan kesadaran saya puasa ini karena Allah. Berarti saya lebih memilih kehendak Allah dibandingkan dengan kehendak dan ego nafsu saya. Itu namanya orang puasa yang sadar. Betul nggak? Saya puasa ini sadar karena Allah. Karena itu saya lebih memilih kehadiran Allah dibandingkan kesenangan pribadi saya. Nah, itu namanya imanan wahtisaban, ya. Yang kedua, tadi kita gembira dengan datang Ramadan karena dosa-dosa kita berpeluang diputihkan, ya. Karena puasanya imanan wahtisaban. Yang kedua, kita gembira karena seluruh amal-amal kita di bulan Ramadan itu dilipat gandakan, ya kan? Orang yang puasa, orang yang sholat sunnah dinilai pahalanya seperti sholat wajib. Kalau dia sholat wajib, maka seperti 27 kali lipat di luar Ramadan, ya. Apalagi orang yang memberi makanan orang berbuka, maka dia dapat pahala seperti orang yang dia beri makanan itu tanpa dikurangi sedikit, ya. Karena itu seluruh amal-amal itu pahalanya selalu diberi bocorannya. Kullu amal ibni Adam lahu illa shaum, as-shaumu li wa ana ajzi bi. Seluruh amal anak manusia, anak Adam itu untuk mereka kecuali puasa. Kata Allah dalam hadis kursi. Puasa itu untukku, aku yang langsung
membalasnya. Ya. Kalau sholat itu disebutkan sholat berjamaah 27 kali lebih afdal dibandingkan sholat sendiri. Ya. Bersedekah 1 dibalas 700. Seperti orang menanam 1 biji, dari 1 biji tumbuh 7 tangkai, setiap tangkai melahirkan 100 biji. 1 dibalas 700, berarti 700%. Disebut angkanya. Haji disebut pahalanya. Al-hajju mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Orang yang pergi haji mabrur pulang mendapatkan pahala surga. Tapi puasa nggak disebut, ya kan? Tidak disebut. Kenapa? Karena tidak ada angka yang bisa menghitungnya. Unlimited. Tidak ada nomor serinya. Karena langsung Allah yang balas. Gak dikasih bocorannya. Karena mau dihitung gak ada angkanya. Ini sama dengan pahala orang yang sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Pahala orang yang sabar itu bighairi hisab, unlimited, tidak pakai nomor seri. Jadi kita bahagia sekali dipertemukan dengan Ramadan. Doa kita setahun yang lalu, ya Allah panjangkan usia saya supaya saya ketemu Ramadan. Alhamdulillah saat ini kita ketemu dengan Ramadan. Ya. Di dalam ayat yang mewajibkan puasa, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman. Tidak disebut ya ayyuhal mu'minun, tapi ya ayyuhalladzina amanu. Apa bedanya, Bu? Apa bedanya amanu sama mu'minun? Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman. Mengapa panggil ya ayyuhal mu'minun? Kenapa? Rupanya amanu itu beriman meskipun imannya kecil, meskipun imannya lemah, meskipun imannya sedikit, itu sudah bisa disebut amanu. Tapi kalau mukminun itu orang yang imannya sudah melekat mendarah daging. Makanya di dalam ayat itu disebutkan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Beruntunglah orang mukmin. Di situ disebut mukmin. Siapa? Yang mereka khusyuk dalam sholatnya. Jadi kalau orang mukmin itu khusyuk. Ya, jadi sudah mendarah daging. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu kalau mendengar nama Allah disebut, hatinya bergetar. Ini kenapa bisa terjadi? Karena dia mukminun. Bukan hanya amanu, tapi mukminun. Iman yang sudah mendarah daging, tertancap di dalam relung hatinya yang paling dalam. Nah, Allah memanggil amanu, artinya siapapun yang masih ada iman, meskipun imannya kecil, meskipun imannya sedikit, meskipun imannya lemah, dia dipanggil oleh Allah untuk melakukan ibadah puasa. Bukan hanya orang yang imannya yang kuat yang dipanggil, yang imannya lemah pun dipanggil. Kutiba alaikumussyam, diwajibkan untuk dia berpuasa sebagaimana diwajibkan untuk umat-umat sebelum kamu. Jadi ternyata puasa ini bukan ibadah yang baru, Pak. Ibu, nabi-nabi sejak zaman Nabi Adam sudah puasa.
Diriwayatkan Nabi Adam itu puasa setiap hari Jumat, yaitu saat Nabi Adam bertemu dengan Ibu Hawa. Ada lagi yang mengatakan Nabi Adam itu puasa setahun 40 hari, tapi tidak berturut-turut. Ada lagi riwayat mengatakan Nabi Nuh itu ketika di atas perahunya terombang-ambing, selama di dalam perahu berpuasa. Begitu turun dari perahu, puasa lagi 7 hari. Nabi Yusuf ketika dilempar masuk ke sumur, di dalam sumur puasa. Begitu dimasukkan ke penjara, di dalam penjara 7 tahun puasa. Ya kan? Nabi Yakub puasa, dia mempuasakan anak-anaknya. Nabi Yunus di dalam perut ikan puasa. Ya kan? Jadi Nabi Musa sebelum naik ke Bukit Tursina 40 hari 40 malam puasa. Ya, jadi puasa ini bukan ibadah baru, makanya disebut kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Ya. Bahkan ini Plato tahu Pak? Plato filosof ya. Plato kenal Pak? Lato kenal ya. Plato ini mbahnya filosof, padahal dia bukan muslim. Dia mengatakan cara yang paling efektif menyucikan jiwa manusia itu dengan cara berpuasa. Sokrates, nah ini filosof juga. Sokrates ini gurunya Plato, ya kan? Kata Sokrates, di dalam tubuh manusia itu ada alat-alat penyembuh. Jadi rupanya Allah sudah ciptakan dalam tubuh kita ini ada alat yang menyembuhkan dirinya sendiri. Tapi alat itu akan efektif kalau didukung dengan puasa. Yang ngomong itu siapa? Sokrates tadi ya. Padahal mereka ini bukan muslim. Ya. Jadi ternyata sekiranya pun Allah tidak mewajibkan puasa, maka kalau manusia itu sadar, dia pasti senang untuk melakukan puasa. Bahkan sekarang ada tradisi itu ya, yang 5 hari puasa, yang untuk itu Pak, apa itu? Kalangan selebriti 3 hari puasa, tapi enggak. Nah, nanti dia apa namanya, begitu hari keempat makan sebebas-bebasnya. Rupanya sekarang udah ada tren yang begitu. Mengapa Allah menyebutkan dalam ayat ini diwajibkan atas kamu puasa sebagaimana diwajibkan atas umat sebelum kamu agar kamu bertakwa? Mengapa harus diselipkan kata-kata sebagaimana telah diwajibkan atas umat sebelum kamu? Mengapa harus diselipkan, Pak? Kan harusnya bisa Allah mengatakan, hai orang-orang yang beriman, berpuasalah kamu agar kamu takwa. Bisa nggak? Tapi mengapa harus ada kalimat kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas umat-umat sebelum kamu? Itu apa hikmahnya, Pak? Mengapa kata-kata itu ada? Apa hikmahnya? Rupanya Allah itu tahu kecenderungan kita, kelemahan kita, umat manusia ini. Kita ini biasanya sukanya yang senang-senang, ya Pak ya. Kita itu tidak mau disuruh yang susah-susah. Ya, puasa ini kan susah Pak. Gak makan, gak minum, susah kan? Kecenderungan manusia itu menghindari yang susah, menyenangi yang senang.
Allah tahu tabiat manusia. Makanya diselipkan kata itu. Supaya apa? Supaya nggak terasa susah. Ini ada contohnya nih. Misalnya ada Pak Budi misalnya. Ada Pak Budi? Ada. Pak Budi. Ya. Pak Budi ini contoh aja Pak ya. Ya ini contoh aja karena biasanya kan kalau di buku-buku ini Budi, ini Bapak Budi kan. Ya. Jadi Bapak Budi dipanggil oleh kepala sekolah. Datanglah Pak Budi menghadap kepala sekolah. Duduk di depan kepala sekolah. Kepala sekolah memberikan informasi. Maaf Pak Budi, saya mau menyampaikan satu informasi. Apa itu Pak? Anak Bapak tidak lulus. Gimana rasanya Pak? Sedih. Allah sedang ngomong kita. Diwajibkan atas kamu puasa ya. Dulu juga orang pada puasa. Itu sama seperti kasus Pak Budi tadi. Supaya nggak merasa susah, supaya nggak merasa berat, supaya nggak merasa sedih. Jadi begitu halusnya cara Allah menyampaikan perintah puasa itu. Diwajibkan atas kamu berpuasa. Bahkan siapa yang mewajibkannya, Allah tidak disebut, cuman diwajibkan. Siapa yang mewajibkan? Nggak disebut. Seolah-olah Allah ingin mengatakan harusnya kalian sendiri yang mewajibkan. Nah, gitu. Nah, itu kira-kira ya. Jadi alhamdulillah kita sudah berada di bulan Ramadan. Mari kita gunakan kesempatan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Saya tutup dengan satu riwayat dalam sebuah hadis. Rajulani aslam. Ada dua pemuda baru masuk Islam. Ada dua pemuda baru masuk Islam. Tidak lama mereka masuk Islam, tiba-tiba turun perintah berjihad bersama Nabi. Akhirnya kedua-duanya ikut. Yang satu pemuda ini tewas syahid. Yang satunya dipanjangkan Allah umurnya sampai dia ketemu dengan satu kali Ramadan. Setelah itu baru dia meninggal. Tidak lama setelah pemuda yang dipanjangkan umurnya tadi itu meninggal, sahabat Nabi yang bernama Thalhah. Thalhah ini salah seorang sahabat yang dijamin masuk surga. Ya. Ada 10 sahabat dijamin masuk surga, salah satunya Thalhah. Thalhah bermimpi. Dalam mimpinya dia diperlihatkan akhirat. Dan dia melihat pemuda yang dipanjangkan umurnya itu lebih dulu masuk surga dibandingkan temannya yang mati syahid tadi. Akhirnya dia kaget, loh kok bisa ya? Kan syahid itu pahalanya luar biasa ya. Jangan-jangan ini mimpi nggak bener nih. Jangan-jangan ini bunga tidur nih. Betul kan? Akhirnya Thalhah datang kepada Nabi mengkonfirmasi, saya bermimpi seperti ini. Bagaimana mimpi saya? Benar apa tidak? Kata Nabi, sadaqtar ru'ya, mimpimu benar. Kok bisa ya Rasulullah? Kok bisa dia yang dipanjangkan umurnya, kemudian ketemu satu Ramadan setelah itu wafat, bisa lebih dulu masuk surga dibandingkan sahabatnya yang mati syahid tadi? Kata Nabi, bukankah dia ketemu dengan satu Ramadan? Betul. Apakah dalam bulan Ramadan itu dia puasa di siang hari karena iman pada Allah? Ya Rasul. Apakah di malam hari dia sholat sunnah ratusan rakaat? Kalau ratusan rakaat berarti sholat apa ya? Taraweh ya. 20, kalau 5 hari udah 100 kan? Kata Nabi SAW, itulah yang mengantarkan dia lebih dulu masuk surga dibandingkan sahabatnya yang mati syahid. Kalau satu Ramadan
bisa mengantarkan sahabat itu lebih dulu masuk surga, bagaimana dengan kita yang sudah puluhan Ramadan? Tapi ada syarat tadi, imanan wahtisaban. Kita puasa dengan penuh kesadaran, bukan puasa wis kadung ya, karena udah kebiasaan. Tapi dengan penuh kesadaran, ini perintah Allah, bentuk kepatuhan, dan kita berusaha memperbaiki diri di bulan suci Ramadan. Ini saja ya, karena 5 menit lagi akan masuk waktu maghrib. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Mari kita tutup dengan membacakan doa. Semoga seluruh amal ibadah kita di bulan Ramadan diterima Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan usia kita sampai kita bisa menuntaskan Ramadan dengan sebaik-baiknya, dan dipertemukan lagi dengan Ramadan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi sirri asraril Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولأجدادنا ولجداتنا ولإخواننا ولأخواتنا ولأساتذتنا ولمعلمينا ولأزواجنا ولأولادنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما وتفرقنا بعد هذا تفرقا حسنا معصوما واهدنا صراطا مستقيما. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا تحب العفو فاعف عنا تحب العفو فاعف عنا يا كريم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih nasihat yang kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Saya sebagai pembawa acara mohon dibuka pintu maaf yang seluas-luasnya apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka
اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. Sudah waktu ya? Baik, sudah masuk waktu maghrib. Mari sama-sama kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu ala rizqika aftar rahmatika ya arhamar rahimin.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Syukur alhamdulillah, baru saja kita laksanakan acara buka puasa bersama sekaligus acara tausiah penghantar buka puasa Bapak Kiai Haji Hasanuddin Senaga MA yang telah memberikan tausiah kepada kita semua. Mudah-mudahan kita dapat mengambil hikmah dan manfaatnya, dan sekali lagi mudah-mudahan Ramadan ini menjadi Ramadan yang penuh dengan barokah. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan, apa yang kita rencanakan, mudah-mudahan senantiasa dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Harapan kita mudah-mudahan acara demi acara yang sudah kita laksanakan bertahun-tahun ini, mudah-mudahan berikutnya selalu berjalan dengan lancar dan merupakan acara rutin setiap tahun kita laksanakan. Tujuannya adalah agar syiar Islam di lingkungan musola, di lingkungan masyarakat ini di sini mudah-mudahan senantiasa berjalan lancar dan senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah sekali lagi harapan kita semua, mudah-mudahan amaliyah Ramadan kita senantiasa diterima Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa ikum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ramadan merupakan nikmat yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Karena itu kita wajib mensyukurinya dan mengisi Ramadan dengan amal-amal terbaik kita, ya, puasa di siang hari dengan puasa penuh kesadaran, keimanan dan niat untuk memperbaiki diri. Kemudian malamnya diisi dengan tarawih, qiyamul lail, kemudian sedekah, baca Quran, dan seluruh amal-amal terbaik kita. Karena itu menjadi cara kita menjadikan Ramadan untuk menghapus dosa kita dan meningkatkan derajat kita menjadi derajat muttaqin. Ya. Kemudian kita berterima kasih, ya, kita sudah difasilitasi oleh sesepuh kita, pemimpin dalam acara buka bersama ini. Mudah-mudahan membawa keberkahan, kesejahteraan